Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan beberapa contoh soal trigonometri matpin kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adan Maulana Nazmi dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu soal jumlah dan selisih dua sudut. Jadi soalnya cos 135. Jadi cos 135 itu sama dengan cos 90 tambah 45, atau sama dengan cos A plus B. Nah, cos A plus B ini kan rumusnya ada rumusnya ya. Rumus cos A plus B ini cos A kali cos B. Nah, kalau rumus cos itu plusnya ganti min sin A kali sin B. Nah, jadi yang ini sama dengan cos A nya, ini kan A, ini B, jadi cos 90 kali cos 45 min sin 90 kali sin 45. Nah, cos 90 itu kan sama dengan 0, jadi 0 kali cos 45 itu kan setengah akar 2 ya. Terus min sin 90 itu kan 1 kali sin 45 itu setengah akar 2. Nah, ini kan 0 kali ini kan habis ya. Jadi tinggal min setengah akar 2. Nah, sekarang nomor 2 yaitu soal sudut rangkap. Soalnya adalah 10 sin 6A kali cos 6A. Nah, yang kita tahu rumus-rumus sudut rangkap yang sin 2A sama cos 2A itu kan ada rumusnya sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Terus yang cos 2A kan ada 3 ya, yaitu cos kuadrat A min sin kuadrat A. Yang kedua ada 1 min 2 sin kuadrat A. Yang ketiga ada cos kuadrat A min 1. Nah, jadi ini kita diubah dulu, kita bagi dulu jadi 5 kali 2 sin 6A kali cos 6A. Nah, yang ini kan familiar sama yang ini. Jadi ini tuh 5 kali sin 12A. Kenapa 12? Karena ininya 6. Jadi kan kalau misalnya yang 2A kan cuma A doang. Jadi ini jadi 12. Itu jawabannya. Sekarang ke nomor 3, yaitu soal tentang perkalian trigonometri. Soalnya yaitu sin 37,5 kali sin 7,5. Nah, ini kan sin kali sin ya. Jadi rumusnya itu min 2 sin A kali sin B sama dengan cos A plus B min cos A min B. Nah, jadi ini tuh sama dengan kan ini kan 1 ya, kan ini min 2, jadi min 2 kali sin 37,5 dikali sin 7,5. Nah, ini tuh harus 1. Jadi gimana harus 1? Kita kaliin min setengah. Habis itu sama dengan, nah ininya jadi setengah cos 45 min cos 30 sama dengan min setengah, ini lupa min ya. Min setengah cos 45 yaitu setengah akar 2 min cos 30 yaitu setengah akar 3 sama dengan min setengah kali setengah. Nah, ini kan akar 2 sama akar 3, jadi ini ada min, jadi akar 2 min akar 3, jadi sama dengan min 1/4 kali akar 2 min akar 3, jadi sama dengan, ya ini jawabannya. Untuk soal yang pertama, sin A
3/5 cos B 12/13. Sin A sudutnya tumpul, cos B sudutnya lancip. Yang ditanya sin A plus B. Kita buat dulu Pitagorasnya dari sudut A sama B. Sin A itu depan par miring, jadi depannya 3, miringnya 5. Berarti di sampingnya 4. Karena diketahuinya udah sin A, berarti kita nyarinya cos A. Cos itu samping per miring. Karena ini sudutnya tumpul 180 derajat, berarti di kuadran 2. Di kuadran 2 tuh cosnya min. Jadi kita kasih min di sini. Nah, sekarang yang sudut B. Udah diketahui cos B-nya 12/13. 12 sampingnya 13 miring. Nah, kita nyari ininya, si depannya. Akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Akar 13 169, akar 12 144. Hasilnya akar 25. Berarti ini depannya 5. Nah, karena udah diketahui cos B, jadi kita nyarinya sin B. Sin itu depan per miring 5/13. Sudutnya lancip. Kalau lancip berarti 90 derajat di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 semuanya positif, jadi sinnya tetap kayak gini. Sin A plus B itu rumusnya kan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, sin A-nya udah ada, cos B-nya udah ada. Cos A-nya tadi udah dicari, sama sin B-nya juga udah dicari tadi. Nah, tinggal masukin aja ke sini. Sin A-nya 3/5 dikali cos B 12/13 ditambah cos A-nya negatif 4/5 dikali sin B-nya 5/13. Nah, terus ini tinggal dijumlah aja. 3 dikali 12 itu 36. 5 dikali 13 itu 65. Ini terus ini jadi kurang 65 20. Jadi hasilnya 16/65. Soal yang kedua, diketahui sin A sama dengan 1/4 dengan sudut X lancip. Tentukan nilai cos 2A. Cos 2A di sudut rangkap tuh ada rumusnya ada 3. Cuman yang bakal aku pakai yang 1/2 sin 2A. Kenapa aku pakai yang ini? Karena sin A tuh udah diketahui, jadi kalau pakai rumus yang ini bisa langsung dimasukin aja. Sin A nya 1/4 terus dikuadratin, 1 dikuadratin 1, 4 dikuadratin jadi 16. Nah, 1 yang di sini diganti diubah jadi 16/16. 16 dikurang 2, 14 per 16. Terus hasil ininya bisa dikecilin lagi, sama-sama dibagi 2 jadi 7/8.
Soal ketiga, 2 cos 105 derajat dikali sin 15 derajat. Nah, kita tulis dulu rumus si cos alfa kali sin alfa itu setengah sin alfa plus beta dikurang setengah sin alfa min beta. Terus alfanya tuh 105, betanya sin 15. Hasilnya jadi 2 dari sini, terus yang ininya jadi ini. Jadi kita tulisnya 2 dalam kurung setengah sin alfa plus beta dikurang setengah sin alfa kurang beta. Tutup kurung. Nah, alfa betanya kita substitusiin aja ke sini yang 105 sama 15. Ini alfa 105 ditambah betanya 15. Nah, abis ini kita tambahin aja 105 sama 15, terus dikurang juga yang itu. 105 ditambah 15 itu 120. 105 dikurang 15 itu 90. Sin 120 itu kan ada nilainya. Nah, kita langsung tulis aja nilai sin 120. Itu setengah akar 3. Terus sin 90 juga ada nilainya, jadi kita langsung tulis aja nilainya 1. Terus kita kaliin ke dalam, si 2 nya dikaliin ke sini, habis itu dikaliin ke sini. Jadi 2 dikali setengah itu 1, terus dikali yang ini, terus 2 dikali setengah lagi dikali 1, jadi 1 kali 1. Nah, hasilnya setengah akar 3 min 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nurholis Sutardi, absen 11 dari 11 MIPA 3. Saya akan membahas soal terkait 3 materi dalam pelajaran Matmin, yaitu yang pertama jumlah dan selisih 2 sudut, yang kedua sudut paruh dan sudut rangkap, yang ketiga jumlah dan selisih fungsi trigonometri dan perkalian fungsi trigonometri. Langsung aja ke pembahasannya. Soal yang pertama terkait materi jumlah dan selisih 2 sudut. Contoh soalnya seperti cos 105 derajat, kita akan mencari nilai dari cos 105 derajat dengan rumus cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa sin beta. Untuk memasukkan ke dalam rumus ini, kita harus mengubah 105 ini menjadi cos alfa dan beta. Dengan derajat sama dengan cos 45 tambah 60. Setelah diubah, kita masukkan ke dalam rumus menjadi cos 45, ini menjadi alfa, ini menjadi beta. Cos 60 sin 45 sin 60. Nah, karena ini semuanya adalah sudut istimewa, tinggal kita ubah. Cos 45 sama dengan 1 setengah akar 2,
cos 60 sama dengan setengah dikurang sin 45 sama dengan setengah akar 2, sin 60 sama dengan setengah akar 3. Kita kalikan keduanya, yaitu jadi 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 6. Kita sederhanakan menjadi 1/4 dalam kurung akar 2 dikurang akar 6. Nah, ini hasilnya. Untuk soal nomor 2 terkait materi sudut paruh dan sudut rangkap. Dengan contoh soal diketahui sin A sama dengan 5/13 dengan A lancip, maka nilai sin 2A cos 2A tan 2A adalah, nah karena ini udah diketahui sin A-nya, kita tulis. Maka kita akan mencari cos A-nya dengan rumus akar 1 min sin pangkat 2A. Setelah itu kita masukkan menjadi 1 min sin A-nya itu 5/13 akar 2 sama dengan 1 min 25/169. Karena untuk agar dapat dikurangi, kita samakan dulu penyebutnya. Agar sama, kita kalikan 169. Jadi ini 169 169 sama dengan, tinggal kurangi aja, sama dengan 144 69. Ini sama dengan 12/13. Berarti ini adalah cos A-nya. Karena telah diketahui cos A-nya, kita akan mencari sin 2A-nya dengan rumus 2 sin A cos A. Ini setelah itu kita akan masukkan semuanya. 2 dikali sin A-nya 5/13 dikali 12/13. Ini kita tinggal jumlahin aja. Jadi 12 dikali dikali 5 terus langsung dikali 2 sama dengan 2 5 60 per ini 13 kali 13 sama dengan 169. Terus 60 per 169. Ini kita udah menemukan sin 2A-nya. Selanjutnya kita cari cos 2A dengan rumus cos 2A dikurang sin 2A. Dengan kita masukkan yang kayak yang tadi, cos itu sama dengan 12/13 dikurang, ini 2 pangkat 2 5 13 pangkat 2 ini menjadi di 144 169 dikurang 25 per 169. Ini dikurang menjadi 19 per 169. Ini. Sekarang kita mencari tan 2-nya. Tan 2A. Tan itu sama dengan sin sin 2A per cos 2A. Kita masukkan yang tadi. Tadi itu 120
120 per 169 per cos 69 sama dengan nah, sehingga sin 2A cos 2A tan 2A sin 2A nya itu 120 169 cos 2A nya itu 109 169 dan tan 2A nya 120 per 119. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya soal yang ketiga terkait materi jumlah dan selisih fungsi trigonometri dan perkalian fungsi trigonometri dengan contoh soal seperti ini. Cos 10 derajat ditambah cos 110 derajat ditambah cos 130 derajat. Soal ini bisa diselesaikan menggunakan sifat dari cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 dikali cos setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Nah, itu kita tinggal masukin aja cos 10 ditambah 2 cos setengah betanya 110 tambah 130 cos setengah 110 130. Nah, jumlahin aja 2 cos setengah 110 ditambah 130 cos 10 kurang menjadi min 20 dengan kita kalikan dengan setengahnya 10 tambah 2 cos 120 ini cos min 10 karena cos 120 itu adalah sudut istimewa, kita ubah menjadi sudut istimewa yaitu min setengah. Cos min 10 kita kalikan ini di cos 10 tambah 1 dikali ini min 1 kita kalikan di cos 10 min min cos 10 dan ini jawabannya menjadi 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Syafiraldiah. Untuk soal yang pertama yaitu materi terkait jumlah dan selisih dua sudut. Di sini saya mengambil soal sin 75 adalah, ya tulis dulu. Sin 75 bisa jadi sin 45 plus 30. Nah, kita kan punya rumus. Kalau rumus sin A plus B itu jadi sin A cos B plus cos A sin B. Nah, kita uraiin aja yang 45 ini tuh kan jadi A berarti, dan yang 30 ini tuh B. Jadi sin 45 dikali cos 30 plus cos 45 kali sin 30. Nah, sin 45 sendiri itu tuh kan
1/2 akar 2, dan cos 30 itu 1/2 akar 3, ditambah cos 45 itu tuh 1/2 akar 2, dan sin 30 itu setengah. Kita kaliin aja, ini kan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 jadi 1/4 akar 6 plus 1/4 akar 2. Ini buat seperempatnya dikeluarin, terus ini jadi akar 6 plus akar 2. Jadi ini jawabannya. Nah, buat soal yang kedua, saya ngambil sudut rangkap. Soalnya yaitu nilai 2 sin 52,5 cos 52,5 adalah, kita kan punya rumus sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Sini kita balik aja, jadi 2 sin A cos A sama dengan sin 2A. Ini kan udah mirip sama yang soalnya, jadi kita ini masukin aja 2 sin 52,5 cos 52,5 sama dengan sin 2. Nah, ini tuh berarti A-nya. Nah, di sini langsung aja. Sin 52,5 kali 2 jadi sin 105. Nah, ini tuh bukan sudut istimewa kan. Jadi kita pakai yang sin 60 plus 45. Kan rumus yang ini tuh kayak tadi sin cos cosin, jadi sin 60 cos 45 plus cos 60 sin 45. Sin 60 yaitu 1/2 akar 3 cos 45 per 2 akar 2 cos 60 plus 1/2 sin 45 kali 1/2 akar 2. Ini kita kaliin aja, jadinya 1/4 akar 6 1/4 akar 2. Terus 1/4-nya dikeluarin, jadi 1/4 akar 6 plus akar 2. Ini jawabannya. Nah, buat soal yang ketiga di sini saya ngambil soal perkalian trigono. Soalnya itu min 4 kali sin 45 kali sin 15. Kita kan punya rumus sin A kali sin B sama dengan min setengah cos A plus B plus setengah kali cos A min B. Gini kan. Nah, sini kita masukin aja jadi 45 ini tuh A, 15 itu B, min 4 kita pisahin jadi setengah cos 45 ditambah 15 plus setengah cos 45 min 15. Ini tulis min 4 setengah min setengah cos 45 tambah 15 kan 60 tambah plus setengah cos 45 kurang 15 kan 30. Jadi min 4 kali setengah min setengah cos 60 itu kan setengah, jadi
plus setengah cos 30 tuh kan setengah akar 3. Akar 3. Ini kita kaliin dulu, min 4 min setengah kali setengah jadinya min 1/4 tambah 1/4 akar 3. Nah di sini kita kaliin satu-satu. Jadinya min 4 kali min 1/4 jadinya 1 min 4 min 4 kali 1/4 akar 3 jadinya min 1 akar 3. Jadi jawabannya ini 1 min 1 akar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fritzi Felicia dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 jenis soal. Yang pertama mengenai jumlah dan selisih dua sudut, yang kedua sudut rangkap, dan yang ketiga perkalian fungsi trigonometri. Yang pertama akan saya bahas di sini adalah mengenai jumlah dan selisih sudut. Jadi di sini ada soal cos 15. Di sini saya misalkan menjadi cos 60 derajat min 45 derajat. Bentuk dari cos 60 derajat min 45 derajat ini sama halnya seperti cos A min B. Sehingga diperoleh rumus cos A dikali cos B. Karena ini pengurangan maka jadi ditambah sin A kali sin B. Kita masukkan cos 60 derajat min 45 derajat ini ke sini. Cos 60 derajat min 45 derajat sama dengan di sini 60-nya sebagai A dan 45-nya sebagai B. Sehingga cos 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Kita uraikan menjadi cos 60 derajat sama dengan setengah dikali cos 45 setengah akar 2. Kemudian ditambah sin 60 sama dengan 1/2 akar 3 dan dikali setengah akar 2. Kita kalikan menjadi 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Akar 6. Dari sini 1/4-nya akan saya keluarkan seperti ini. Kemudian 6 tambah, dan ini adalah hasilnya. Untuk soal selanjutnya di sini adalah soal sudut rangkap, di mana diketahui tan A sama dengan 3/4 dan A-nya berada di kuadran 1. Maka tentukan sin 2A dan cos 2A. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita gambar segitiga terlebih dahulu. Di sini aku misalin kalau misalnya depannya tuh di sini sampingnya dan di sini miringnya. Dari soal kita udah ketahuin kalau misalnya tannya itu 3/4, kita tulis aja tan A sama dengan 3/4. Dimana tan itu dia depan per samping kan. Jadi di sini depannya 3, di sampingnya 4. Yang belum diketahui adalah sisi miringnya. Kita bisa cari sisi miringnya pakai rumus Pitagoras. Dimana miring sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Kita udah nemu sisi miringnya sama dengan 5. Karena yang di sini ditanyanya tentang sin sama cos, jadi kita tulis aja diketahuin sin A sama cos A-nya berapa. Di sini sin A itu depan per miring sehingga diperoleh 3/5, dan cos A itu samping per miring sehingga diperoleh 4/5. Yang ditanyakan di sini adalah sin 2A dan cos 2A.
Di sini saya akan mencari sin 2A terlebih dahulu. Sin 2A itu rumusnya 2 sin A dikali cos A, dimana sin A nya itu adalah 3/5 dan cos A nya adalah 4/5. Ini tinggal dikaliin aja, jadi hasilnya 24 per 25. Ini adalah untuk sin 2A. Selanjutnya yang ditanyakan adalah cos 2A. Untuk rumus cos 2A sebenarnya ada beberapa, tapi rumus yang akan saya pakai di sini adalah 2 cos kuadrat A min 1, dimana cosnya adalah 4/5 dikuadratkan dikurangin 1, sehingga diperoleh 2 dikali 16 per 25 min 1. Ini 16 sama 2 nya saya kalikan menjadi 32 per 25 dikurangin 1, sehingga diperoleh 7 per 25. Ini untuk cos 2. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah 24 per 25 untuk sin 2A dan 7 per 25 untuk cos 2A. Selanjutnya adalah mengenai perkalian fungsi trigonometri. Di sini soalnya adalah nilai dari 2 sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Bentuk dari ini tuh sama kayak 2 sin A dikali cos B, sehingga diperoleh rumusnya itu sin A plus B ditambah sin A min B. Di sini kita langsung masukin aja 2 sin 75 kali cos 15 nya ke sini, jadi 2 sin 75 derajat dikali cos 15 derajat, dimana 75 nya ini tuh A dan 15 ini tuh B. Jadi sin 75 derajat ditambah 15 ditambah sin 75 dikurangin 15, sehingga kita peroleh sin 75 berarti sin 90 derajat ditambah sin 60 derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa sin 90 derajat itu adalah nilainya 1 dan sin 60 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. Sehingga ini adalah hasilnya dari 2 sin 75 dikali cos 15 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Abdul Farizi dari kelas 11 MIPA 3. Dan hari ini saya akan membuat video tentang saya mengerjakan 3 soal dengan tujuan untuk memenuhi nilai harian. Langsung saja, nomor soal pertama yaitu cos 75. Nah, cos 75 ini ada di kuadran pertama, karena kuadran kedua tuh dari 90 sampai 180. Nah, karena kuadran pertama hasilnya tuh harus positif. Nah, terus langkah selanjutnya cari sudut relasinya, yaitu cos 30 plus 45 derajat. Dilanjut, kita pakai rumus cos, yaitu cos 30 derajat kali cos 45 derajat tambah sin 30 derajat kali sin 45 derajat. Nah, cos 30 derajat setengah akar 2. Setengah akar 3. Cos
45 setengah akar 2 ditambah bukan tambah, ini seharusnya minus, lalu ini juga minus, lalu di sin 30 setengah dikali sin 45 setengah akar 2 setengah akar 2. Nah selanjutnya dikali jadi 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Nah untuk hasil akhirnya jadi 1/4 turungin akar 6 min akar 2. Selesai. Itu untuk jawaban nomor 1. Nah untuk nomor 2, kita ada jika cos A sama dengan min 1/3, A nya di antara 180 sampai 270. Nah ini berada di kuadran ketiga. Kita ini dulu, kita tandai kuadran ketiga. Tentukan A sin 2A dan tentukan B cos 3A. Nah kita jawab yang sin 2A nya dulu dengan cara yang pertama A sin 2A. Nah kita belum tahu nih caranya gimana, yaitu kita lanjut langkah selanjutnya, yaitu kita tulis ulang dulu biar apa, cos A sama dengan min 1/3. Nah cos A itu samping per miring. Nah kita tulis dulu segitiga bantunya. Ini 3, ini 1. Nah kalau mau mencari sin kita cari ini ya. Ini yang ditanya tuh ini. Jadi kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu 3 kuadrat min 1 kuadrat. Jadinya 9 min 1 akar 8 ya. Terus sin A nya kita udah dapet nih, yaitu min A kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga jadi min akar 8, ini di sini min akar 8/3. Nah untuk ini baru sin A nya, belum sin 2A nya. Kita lanjut ke sin 2A nya. Di sini aja, sin 2A. Sin 2A mempunyai rumus 2 sin A kali cos A. Nah 2 sin A nya kita udah dapat min A akar 8/3. Terus kita iniin cos A nya kita udah dapat min 1/3. Nah tinggal kita hitung, jadi berarti jadi 4 akar 2/9. Nah untuk sin 2 nya. Kita lanjut ke cos 3A nya. Cos 3A bisa juga kita pakai cos 2A plus A. Nah kalau ini pakai rumus cos 2A cos A minus sin 2A sin A. Nah ada yang kita belum dapat nih, yaitu cos 2A. Jadi kita cari cos 2A nya dulu. Cos 2A sama dengan, yaitu rumusnya 2 cos kuadrat A min 1. Nah di sini 2 min 1/3 kuadrat min 1. Nah kita kuadratin dulu, jadi 1/9 min 1 nya kita ganti dulu jadi 9/9. Karena hasilnya sama aja, kalau jadi ini tetap 1.
biar mudah dihitungnya kita ganti jadi 99. Terus ini dari 3 min 7 per 9. Nah, udah dapet nih cos 2A nya, kita masukin, yaitu min 7 per 9 kurungin min 1 per 3 dikurang sin 4 akar berapa ini? 2 per 9 akar 8 per 3. Nah, di sini kita tinggal hitung aja, yaitu 7 per 9 jadi 7 per 27. Ini minus ya, lupa, hampir aja. Ini jadi plus, ya harusnya plus, cuman terlalu kita ini gantiin dulu ya, kita ganti dulu ini 4 akar 2 per 9 jadi akar 8 2 akar 2. Nah, kita ganti 7 per 27 min dikali jadi ini jadi plus, ini masih minus, jangan lupa. Nah, 27, ininya 27, terus atasnya 16. Nah, di sini jadi 23 per 27. Itu untuk jawaban cos 3A. Oke. Nah, untuk soal ketiga, aku punya soal min 4 sin 45 derajat kali sin 15 derajat. Nah, langkah awalnya kita tandain dulu sin 45-nya sebagai alfa, terus 15-nya sebagai beta. Nah, di sini kita pakai rumus sin alfa kali sin beta. Sin alfa kali sin beta, yang dimana min 1 per 2 kali cos alfa plus beta. Nah, plus setengah per 2 dikali cos alfa min beta. Nah, kita lanjut masukin ke ini, ke dalam soalnya. Jadi min 4 min 1 per 2 cos alfanya 45 tambah betanya 15. Nah, tambah 1 per 2 cos alfanya 45 min 15. Oke, lanjut min 4 min 1 per 2 cos 45 jadi 60 derajat tambah 1 per 2 cos 30. Nah, kayak gini lagi, min 1 per 2 kali cos 60 adalah setengah tambah 1 per 2 kali setengah akar 3 ya, akar 3. Nah, kita di sini bagi kita masukin si 4-nya ke dalam sini, jadinya 2, ininya 1 per 2. Nah, tambah yang ini ke sini sama 1 ini ke sini. Nah, dibagi menjadi 2. Jadi min 2 1 per 2 akar 3 ya, 1 per 2 akar 3. Nah,
di sini. Nah, di sini tinggal dihitung aja, nanti hasilnya 1 min 1 akar 3. Nah, di sini hasil akhirnya 1 min akar 3. Nah, selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kinanti. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara untuk mengerjakan soal trigonometri. Baik, untuk soal nomor pertama di sini ada buktikan bahwa cos 105 derajat itu tuh adalah 1/4 dikali akar 2 dikurang akar 6. Baik, jadi di sini langkah pertamanya adalah cos 105 itu tuh diubah menjadi bentuk cos 60 berarti ditambah 45. Nah, si cos 60-nya itu kita ibaratkan sebagai A dan si 45-nya diibaratkan sebagai B. Lalu di sini rumusnya adalah cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Nah, dari ini kita langsung masukin aja cos A-nya, berarti cos 60 dikali cos 45 terus dikurang sin 60 dikali sin 45. Nah, terus kita dirubah lagi ke bentuk pecahan. Cos 60 itu sama aja kayak 1/2. Jadi 1/2 nya kita kaliin sama cos 45 itu 1/2 per akar 2 1/2 akar 2. Terus di sini kita kurang sin 60 itu berarti 1/2 akar 3 kita kaliin sama 1/2 akar 2. Nah, terus langsung aja kita kaliin di sini si 1 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Terus yang ini ngikut si akar 2-nya. Terus ini dikurang sama 1/4. Terus akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6. Gitu. Jadi kalau misalkan ganti jadi bentuk yang lebih sederhana, ini tuh jadi kayak cos 105 derajat dikali 1/4. Terus di sini itu dikali 1/4 dikali akar 2 dikurang akar 6. Jadi terbukti ya dari soal yang awal. Jadi ini ada soal yang kedua, itu tuh ada sin 285 itu sama dengan min 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6. Jadi ini tuh sin 285 nya kita ubah menjadi bentuk 330 dikurang 45. Nah, terus di sini kita tandain sebagai A, di sini kita tambahin sebagai B. Caranya sama aja sama yang tadi, ini tuh tetap cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Jadi ini tuh langsung aja kita tulis cos 330 dikali cos 45, terus ini dikurang sin 330 dikali sin 45. Nah, habis itu kita ubah menjadi bentuk pecahan. Ini tuh cos 330 jadinya min 1/2
terus dikali 1/2 akar 2, terus dikurang 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2. Nah, itu kalau kita kaliin ini tuh dapat 1. Nah, segitu. Terus ini dikurang 1/2 1/4 berarti akar 6. Nah, terus habis gitu kita kaliin ini min 1/4 ininya ngikut ke bawah, tapi ini min kali min jadi plus ini plus 6. Nah, jadi terbukti soal yang di awal adalah betul. Nah, lanjut, ini tuh materi sudut paruh, kita tulis nomor 3. Itu tadi cos 15. Nah, jadi kan kita tuh tahu kalau misalkan 15 itu adalah alfanya itu sama dengan 30. Terus udah gitu ini kan si 15 derajat itu ada di kuadran 1, jadi positifnya itu 1 ditambah cos alfa, tapi karena kita udah tahu alfanya 30, jadi kita langsung tulis aja cos 1 ditambah cos 30 terus dibagi 2. Nah, terus ini tuh sama dengan, nah si sama dengannya itu ini tuh 1 ditambah cos alfa, tapi kan cos alfanya di sini setengah kan, si setengah, jadi setengah akar 3/2 gitu. Terus ini tuh dikali pembilang penyebutnya dikali 2/2, jadinya tuh hasilnya adalah maaf nggak rapi, hasilnya itu jadi yang ininya tuh 4, terus ini jadi 2 dikali 2/4 enggak, berarti jadi 2 langsung akar 3. Nah, terus karena kita tahu di sini 4-nya itu dari 1/4, jadi ini tuh kita keluarin 1/4, akar dari 1/4 itu 1/2. Terus di sini itu ada ini, terus kita tulis aja 2 plus 2 plus akar 3. Dah, terima kasih. Jadi ini adalah hasilnya dari cos 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenka Amelina Ramdhani, absen 21, kelas 11 MIPA 3, ingin menjelaskan soal matematika minat yang saya buat. Di sini saya akan membahas yang soal nomor 1, yaitu tan 15 itu berapa. Nah, tan 15 ini adalah pengurangan dari tan 60 dikurangi 45. Nah, kan kita sudah ketahui, karena kita sudah ketahui bahwa tan 15 itu sama dengan tan 60 kurang 45, terdapat rumus di mana tan A dikurang B sama dengan
tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Nah, seketika sudah menemukan rumusnya, maka kita masukkan saja menjadi tan 60 kurang 45 sama dengan tan 60 kurang tan 45 per 1 ditambah tan 60 dikali tan 45. Nah, setelah itu kita cari tan 60 kan akar 3 ya, dikurangi tan 45 itu 1 per per 1 ditambah kan tan 60 kan tadi akar 3 dikali 1 akar 3. Nah, setelah itu kita kalikan ini menjadi 1 kurang akar 3 per 1 kurang akar 3. Karena ini plus jadi berubah minus. Setelah itu kita kalikan ini menjadi akar 3 dikurangi 3 dikurangi 1 habis itu dikurangi ditambah akar 3. Untuk yang bawahnya langsung aja menjadi 1 kurang 3 akan menghasilkan menjadi akar 2 akar 3 dikurangi 4 per min 2. Kita langsung aja ini coret-coret ini menjadi min akar 3. Ini karena min bertemu min menjadi plus 2. Ini jawaban soal berapa? Saya ulang lagi dari sini ya, menjadi minus 1 kurang min 2. Nah, setelah itu sama dengan ini menjadi 2 akar 3 dikurangi 4 ini 3 ya per min 2 per min 2. Kita langsung aja ini coret-coret. Ini 2 akar 3 dibagi min 2 menjadi min akar 3. Habis itu ini min 4 bagi min 2 menjadi plus 2. Ini untuk jawaban soal tan 15. Jadi tan 15 itu min akar 3 plus 2. Selanjutnya saya akan membahas soal selanjutnya, yaitu diketahui tan A sama dengan min 3/4 dengan 90 derajat kurang dari A kurang dari 180 derajat. Maka nilai dari A yaitu sin 3A dan yang B nilai dari sin 3A dan cos 3A adalah, pertama-tama kita akan menulis diketahuinya. Kan sudah diketahui bahwa cos 90 derajat ini 90 derajat kurang dari A kurang dari 180 derajat itu adalah berada pada kuadran kedua. Maka
Selanjutnya, setelah kita ketahui bahwa sudut A itu berada pada kuadran kedua, kita akan mencari nilai sin A dan cos A-nya. Tan itu kan sama dengan depan per miring, karena sudutnya berada di sini, maka depannya itu di sini dan sampingnya itu di bawah. Untuk mencari miringnya kita akan mencarinya menggunakan rumus, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat itu 3 kuadrat, kita langsungin aja, yaitu 9, dan 4 kuadrat ditambah yaitu 16 menjadi 25. Angka 25 itu 5, maka sisi miringnya itu 5. Karena kita sudah ketahui sisi miringnya itu 5, maka sin A itu sama dengan depan per miring berarti 3/5, dan cos A nya itu yaitu samping per miring berarti 4/5. Nah, kita harus menentukan di mana ia positif dan di mana ia negatif. Karena sudut A itu berada di kuadran kedua, dan kuadran kedua itu yang positif hanya sin dan kosekan, maka selain itu akan berubah menjadi negatif, maka cos A itu negatif. Karena kita sudah mencari sin A dan cos A nya berapa, maka kita bisa mengerjakan soal yang A, yaitu sin 3A. Sin 3A itu kan sama dengan sin 2A ditambah A. Nah, sin 2A plus A itu sama dengan sin 2A cos A ditambah cos 2A sin A. Kan kita hanya mengetahui cos A nya berapa dan sin A nya berapa. Maka karena di sini ada sin 2A dan cos 2A, karena kita akan mencari berapa nilai sin 2A dan cos 2A nya. Sin 2A itu rumusnya itu 2 sin A cos A. Kita masukkan aja langsung, yaitu 2. Tadi sin A nya itu 3/5 dikali cos A nya itu min 4/5, maka nilainya itu 4 kali 3 itu 12 kali 2 itu 24, dan karena dia min 4/5, maka hasilnya juga min, yaitu menjadi 24/25. Selanjutnya kita akan mencari nilai cos 2A. Cos 2 itu kan sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Kita masukkan langsung, min 4/5 kuadrat dikurangi 3/5 kuadrat. Ini karena min kali min kali positif, jadi dia itu berubah jadi 16/25 dikurangi 9/5. Hasilnya itu 7, ini 25 ya, 7/25. Saya akan hapus. Kita lanjut aja ke sini. Maka saya akan tulis saja langsung ya, karena kita sudah mencari. Jadi saya tulis dulu sin 2A nya itu min 24/25 sin
cos 2A nya itu 7/25. Habis itu kita masukkan saja tadi tuh sin A nya itu 3/5, cos A nya itu min 4/5. Kita masukkan aja sin 2A nya itu min 24 per 25 dikali cos A nya itu min 4/5 ditambah cos 2A nya tadi min 7/25 dan sin A nya itu 3/5. Langsung kalikan aja, jadi ini jadi 96 positif per 125 ditambah 21/125, hasilnya menjadi 117/125. Itu hasil dari sin 3A. Selanjutnya saya akan membahas soal yang bagian B, yaitu cos 3A. Cos 3A sama yang seperti sebelumnya, yaitu cos 2A ditambah A. Cos 2A plus A sama dengan cos 2A cos A dikurangi sin 2A sin A. Maka kita karena sudah mencarinya, kita langsung masukkan aja. Cos 2A itu 7/25 dikali cos A yaitu min 4/5 dikurangi sin 2A itu min 24/25 dikali dengan sin A yaitu 3/5. Kita kalikan ini menjadi 28 minus per 125 dikurangi ini menjadi 72 ya. Ya, menjadi 72 per ini minus 125. Karena ini minus berubah jadi plus, jadi langsungin aja kali ya biar nggak memenuhi. Jadi plus 72 per 125 kita kurangi menjadi itu menjadi 6, jadi 44 bukan 64, menjadi 444 per 125. Ini adalah nilai dari cos 3A. Selanjutnya kita akan mencari berapa sih nilai sin 60 dikurang sin 30. Sudah kita ketahui dan terdapat pada rumus bahwa sin A kurang sin B itu adalah 2 cos A tambah B per 2 dikali sin A kurang B bagi 2. Maka kita akan masukkan saja, yaitu sin 60 dikurang sin 30 yaitu 2 cos 60 ditambah 30 bagi 2 dikali sin 60 dikurangi 30 bagi 2. Maka hasilnya akan menjadi cos 45 dan sin 15. Di sini kan kita belum ketahui ya
sin 15-nya itu berapa, sedangkan cos 45 itu akar 2/2. Jadi maka kita akan mencari dulu sin 15-nya itu berapa. Nah, sin 15 itu kan berasal dari sin 60 dikurangi 45 ya. Jadi kita akan, karena mereka seperti ini, kita akan menggunakan rumus di mana jika sin A plus B, sin A min B itu sama dengan sin A cos B dikurang cos B sin cos A sin B. Kita akan masukkan aja biar lebih dipahami, yaitu sin 60 cos 45 dikurangi cos 60 dikali sin 45. Kita akan masukkannya ya, sin 60 itu setengah dikali setengah akar 2 dikurangi cos 60 nya itu setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Maka kita akan mendapatkan nilai 1/4 akar 2 dikurangi 1/4 akar 6. Jika kita gabungkan akan menjadi akar 2 min akar 6/4. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam sini 2 setengah akar 2 dikali sin 15 yaitu akar 2 dikurangi akar 6/4. Ini tinggal, kalau biar mau gampang, ini tinggal dinaikkan ke atas saja. Jadi akar 2 dikali akar 2 itu 2 dikali akar 2 dikali 6 itu akar 12 dikali 2 dikali 4 itu 8. Ini tinggal coret aja menjadi 4, dan ini kita ubah ya menjadi 2 min 2 akar 3/4. Karena di sini sudah terdapat angka yang bisa dibagi aja, biar memperkecil nilai, kita coret aja. Ini menjadi 2, maka nilainya itu menjadi 1 kurang akar 3/2. Ini merupakan nilai dari sin 60 dikurangi sin 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kanfan Refri dari 11 MIPA 3. Hari ini akan menjelaskan 3 contoh soal trigonometri kelas 11 matematika minat. Untuk soal pertamanya, sin 105 minus sin 15. Lalu untuk soal keduanya, diketahuinya tan 7/24 di kuadran 3, nanti tentukan sin 2A nya berapa. Untuk kita kerjakan soal pertama dulu. Kita tahu rumus pengurangan sin dan sin itu kan 2 cos setengah A plus B kali sin setengah A min B. Di sini kita anggap aja 105 itu A, 15 itu B. Kita masukin aja 2 cos setengah 105 tambah 15 kali sin setengah 105 min 15. Ini kita jumlahin aja dulu. Kali sin. Nah, di sini kan udah setengah-setengahnya, langsung kita bagi aja. Jadinya 60 45. Cos 60
setelah ini kita masukin aja nilai dari cos 60 sama sin 45, itu jadinya 2 cos 2 kali setengah kali setengah akar 2. Setelah ini kita dimana aja jadinya dengan 200. Ini kita coret ya, 2 sama setengahnya jadinya setengah akar 2. Ya, ini jawabannya setengah akar 2. Baik, untuk soal kedua, di sini kan kita tahu tan itu 7/24. Jadi kita di sini kita langsung bikin segitiganya aja dulu. 7 2 4. Di sini kita harus cari C-nya. Kita cari C-nya pakai rumus ABC segitiga aja. Jadinya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kita masukin aja langsung 7 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah C kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadinya 49 tambah 576 dengan C kuadrat. Nah, kan gara-gara di sini ada kuadrat, kita pindahin aja kuadratnya, jadinya di sini ada akar. Kita jumlahin jadinya akar 625 sama dengan C. Jadi C itu sama dengan 25. Jadi C ini dengan 25. Nah, jadi di sini kita bisa dapetin tan itu 7/24 sin itu 7/25 dan cos itu 24/25. Gara-gara sin dan cos di kuadran 3 itu min, ini kita kali dengan min aja. Jadi min 7/25 sama 24, min 24/25. Nah, selanjutnya kita langsung masukin ke rumus sin 2A. Langsung masuk ke rumus sin 2 aja. Sin 2A itu kan rumusnya 2 kali cos kali sin. Langsung kita masukin aja tadi nilai yang udah kita dapetin. Nilainya 2 kali min 24 per 25 kali min 7 per 25. Nah, dengan 11 per 25 kali
Setelah itu kita jumlahin aja. Nah, jadi hasil dari sin 2A itu hasilnya 336 per 625. Nah, untuk soal yang terakhir kita tulis di bawah sini aja. Itu cos 120 dikali sin 60. Kita rumus ini kan mirip dengan rumus 2 cos 2 cos A kali sin B. Itu sama dengan kan, sama dengannya sin A plus B min sin A min B. Nah, setelah itu dikarenakan di sini nggak ada 2, jadi kita bagi aja sama setengah, jadinya 2 cos 120 kali sin 60 kali setengah dengan sin sin 120 tambah 60 min sin 120 min
oh di dikali dikali 1/2. Udah, jadi kita setelah itu kita jumlahin aja langsung ininya. Sin 80 min sin 60 kali setengah. Jadinya kita masukin aja nilainya sin 180 sama sin 60 nya. Jadinya 0 min setengah setengah akar 3 dikali lagi setengah. Jadi hasilnya 1/4 akar 3 negatif. Nah, sudah. Jadi sekian dulu dari pembahasan latsol satu soal maklum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Julia Yuditasari dari 1143 absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 soal trigonometri yang akan saya akan menjelaskan 3 soal trigonometri. Nah, yang pertama yaitu cos 165 derajat ya. Kelihatan kan ya? 165 derajat. Nah, cos 165 derajat ini bisa jadi 120 derajat sama 45 derajat. Nah, berdasarkan rumus yang telah sudah dibahas, yaitu rumus cos alpha plus beta, cos alpha dikali cos beta min sin alpha kali sin beta. Nah, dari pertanyaan ini, alpha itu yang 120 derajat, beta itu yang 45 derajat. Nah, habis itu kita masukin aja ya. Jadi cos 120 derajat kali cos 45 derajat min sin 120 derajat kali sin 45 derajat. Nah, dari sini kita bisa cos 120 derajat itu berapa? Jadi min setengah cos 45 derajat tuh setengah akar 2 min 120 sin 120 derajat itu setengah akar 3 dikali sin 45 derajat itu setengah
akar 2. Nah, habis itu kita kaliin, kita hitung ya. Jadi min seperempat akar 2 dikurangi min seperempat akar 6. Nah, habis itu kita kecilkan lagi karena masih bisa. Jadi min seperempat dikurung dan ini tuh udah nggak bisa dihitung karena selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 ya. Yang pertama kita tulis dulu sin 2x cos 2x itu kan yang ditanya. Nah, kita tuh ada rumusnya kan, sin 2x cos 2x tuh. Nah, sin 2x itu rumusnya 2 sin x cos x. Kalau cos 2x itu rumusnya cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, selanjutnya kita akan kan yang diketahui nih ya, sin x itu min p. Nah, ini tuh x kan, sin itu kan depan miring, jadi depannya tuh p, miringnya tuh 1. Nah, kita tuh tinggal hitung buat bawahnya tuh 1 min p kuadrat. Nah, setelah itu jadi yang diketahui itu selain sin tuh kan cos x itu jadi min akar 1 dikurangi p kuadrat. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin aja ke sini ya. 2 sin x tadi apa? Sin x tuh tadi min p. Lalu cos x tuh tadi apa? Cos x tuh tadi min akar 1 dikurangi p kuadrat. Lalu tadi cos 2x itu tadi cos x itu tadi apa? Ini cos x itu tadi min akar 1 dikurangi p. Nah, selanjutnya sin 2. Nah, ini di sin 2x itu tadi apa? Sin 2x itu tadi sin x ya. Sin x itu tadi min p. Nah, kita tambah kuadratnya ya, jangan lupa. Lalu kita tinggal kali-kaliin aja, digabungin ya pokoknya. Jadi 2 kan min 2p akar 1 min p kuadrat. Lalu yang ini tuh gini, jadi 1 min p kuadrat min p kuadrat. Nah, selanjutnya kita gabungin aja. Yang ini jadi 2. Ya, pokoknya yang ini tuh 2p akar 1 min p kuadrat. Yang ini kita gabungin supaya jadi lebih simpel. Jadi 2p kuadrat karena p-nya 2 kan. Ini ada kuadratnya. Nah, udah deh, selesai. Itu apa? Rumusnya tuh cos alpha dikali cos beta. Kan ini cos ya. Berarti setengah cos alpha ditambah beta ditambah setengah cos alpha kurang beta. Nah, kita masukin aja ya. Jadi setengah cos 82,5 ditambah 37,5 ditambah setengah cos 82,5 ditambah dikurang 37,5 derajat. Selanjutnya kita 6-nya lupa. Ya, pokoknya jangan lupa 6-nya ya, guys. 6-nya di depan, jadi kayak gini. Ini mah enggak. Ini ya. Nah, 6-nya di depan. Jadi selanjutnya tinggal kita tambahin aja ya. 6 setengah cos 82,5 tambah ini jadi berapa sih? 120 derajat ya. Ditambah setengah cos ini tambah ini 45. Kurang 45 ya, kurang. Selanjutnya kita
ubah ya ini cos 120. Nah cos 120 derajat itu tadi berapa? Sebentar. Tadi tuh setengah, min setengah ya. Jadi kita masukin aja min setengah ditambah setengah tadi cos setengah akar 2 ya. Nah dari sini kita bisa lihat ini dikurang dikali. Selanjutnya kita bisa coret ya 3, ini juga bisa coret 3, jadi di depannya tuh 3 min setengah tambah 3 akar 2. Nah kalau misalnya ada kayak gini tinggal kita apa ini, tinggal kita kali aja, jadi min 3/2 ditambah 3/2 akar 2, selesai.